Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Hafsarafi dengan NIM 25701 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi lifespan mata kuliah psikologi perkembangan anak. Profil singkat, saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara, lahir pada tanggal 28 Mei tahun 2007 di Rumah Sakit Budi Mulya II, Makassar, Sulawesi Selatan. Kelahiran saya terjadi dengan jarak yang cukup dekat dengan kakak saya yang memberikan dinamika sendiri dalam perjalanan hidup keluarga. Saat ini saya berusia 17 tahun dan berada di masa remaja akhir, sedang menjalani proses perkembangan menuju dewasa dengan berbagai pengalaman dan pelajaran yang membentuk karakter saya. Selanjutnya kita masuk pada masa prenatal. Nah, pada masa prenatal ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada trimester 1, yang kedua ada trimester 2, dan yang terakhir ada trimester 3. Trimester 1 terjadi pada usia 0 sampai 12 minggu. Pada usia ini, ibu saya mengalami beban psikologis karena jarak kelahiran dekat dengan anak pertama. Yang kedua, kondisi fisik stabil, tidak mengalami mual berlebihan. Yang ketiga, nafsu makan normal, fokus pada makanan bergizi. Dan yang terakhir, kurang perhatian pada suplemen vitamin prenatal karena merasa sudah berpengalaman kepada anak sebelumnya. Yang kedua, trimester 2 pada usia 13 sampai 27 minggu. Yang pertama, beban psikologis masih terasa namun lebih adaptif. Yang kedua, energi meningkat, nafsu makan bertambah baik. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi seimbang seperti protein, karbohidrat, sayur, dan buah. Yang ketiga, pada tahap trimester 3 pada usia 28 sampai 40 minggu. Ibu saya mengalami stres meningkat menjelang persalinan karena kondisi saya terdeteksi adanya plasenta previa. Yang kedua ada kondisi fisik menurun, kelelahan, sesak nafas. Dan yang ketiga, ibu saya tetap menjaga asupan nutrisi meskipun nafsu makan berkurang. Dan yang terakhir, mempersiapkan mental untuk memungkinkan induksi persalinan. Masih dalam masa prenatal yaitu proses kelahiran. Pada proses kelahiran saya, ibu saya mengalami induksi selama 3 hari berturut-turut karena ibu saya tidak mengalami kontraksi di hari perencanaan kelahiran. Yang kedua, ibu saya juga mengalami plasenta previa yang dimana plasenta di bawah yang menghalangi jalan lahir. Dan saya lahir pada pukul 8 malam waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Budi Mulya II, Jalan Nikel di Kota Makassar. Pada saat saya lahir, berat badan saya 3 kg dan tinggi badan saya 29 cm. Selanjutnya pada masa bayi pada usia 0 sampai 2 tahun, yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik. Nah, pada tahap ini semuanya normal dan sesuai tahapannya. Contohnya seperti motor kasar. Saya mampu berjalan dengan seimbang pada usia yang sesuai. Yang kedua, motorik halus. Saat itu saya mampu memegang benda-benda dan saya mampu seimbang dan gerakan saya terkoordinasi dengan baik.
Selanjutnya, perkembangan kognitif. Yang pertama, semua normal dan sesuai dengan tahapannya. Contohnya, saya mampu merangkai tindakan dengan tujuan. Dengan contoh tindakan memindahkan benda untuk meraih mainan yang diinginkan. Yang kedua, saya juga mampu mengenali objek dan orang-orang terdekat. Berikutnya, perkembangan sensorik. Respons terhadap stimulus visual dan auditori berkembang dengan normal. Saya mampu membedakan wajah-wajah familiar dari yang asing. Dan koordinasi mata tangan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Berikutnya pada perkembangan bahasa. Pada tahap ini saya tidak sesuai dengan tahapan usia yang semestinya. Saya mengalami keterlambatan dalam mengucapkan kata-kata pertama seperti mama, papa, dan kemampuan verbal berkembang lebih lambat dibandingkan anak seusia seharusnya. Periode selanjutnya yaitu masa kanak-kanak awal dengan rentang usia 2-6 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik. Pertumbuhan fisik berjalan stabil dan motorik kasar saya juga bisa tergolong stabil karena saya mampu berlari, melompat, dan naik tangga dengan baik. Aktif dalam permainan fisik. Motorik halus, saya dapat menggunakan krayon untuk menggambar, mulai belajar menggunakan gunting, dan saya mampu menyusun balok dengan lebih kompleks. Berikutnya perkembangan kognitif. Memasuki tahap praoperasional dengan pemikiran simbolik. Saya mampu bermain pura-pura dan menggunakan imajinasi. Saya juga mulai memahami konsep angka sederhana dan warna. Dan saya juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Seperti contohnya saya sering bertanya kenapa, mengapa, dan di mana. Selanjutnya, perkembangan sensorik. Saya juga bisa tergolong normal karena koordinasi mata dan tangan saya semakin baik pada usia 2-6 tahun. Dan saya juga mampu mengenali bentuk, warna, dan ukuran dengan lebih akurat. Dan persepsi spasial berkembang dapat memahami posisi objek seperti atas, bawah, dan samping. Dan sensitivitas terhadap suara dan sentuhan semakin terasa. Selanjutnya perkembangan bahasa. Saya masih mengalami sedikit keterlambatan dari tahap sebelumnya. Kosakata bertambah secara bertahap meskipun lebih lambat dari teman sebaya. Saya mulai dapat membentuk kalimat sederhana 2-4 kata dan pemahaman bahasa lebih baik daripada kemampuan ekspresif. Periode selanjutnya yaitu masa kanak-kanak tengah usia 6-12 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik. Pertumbuhan fisik saya berlangsung secara konsisten dan stabil. Motorik kasarnya saya memiliki keterampilan dalam bidang olahraga dan itu berkembang sangat baik. Saya juga mampu bermain sepeda, berenang, dan berolahraga dengan tim. Motorik halus, tulisan tangan menjadi lebih rapi. Saya mampu menggambar dengan detail dan dapat menggunakan alat-alat dengan terampil. Selanjutnya perkembangan kognitif. Memasuki tahap operasional konkret, saya mampu berpikir logis tentang kejadian konkret, dan kemampuan akademik saya berkembang seperti membaca, menulis, dan menghitung semakin baik. Dan saya juga dapat memahami konsep konservasi dan klasifikasi, dan saya juga mulai mengembangkan strategi pemecahan masalah yang lebih sistematis. Selanjutnya perkembangan sensorik.
persepsi visual spasial semakin matang, koordinasi saya tentang sensorik dan motorik lebih mencapai ke tingkat yang kompleks, dan saya mampu memproses informasi sensorik dengan lebih efisien. Dan kemampuan diskriminasi sensorik, yaitu membedakan stimulus halus, meningkat tajam. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Keterlambatan bahasa mulai mengejar ketertinggalan saya, seperti kosakata saya berkembang dengan pesat, terutama melalui pembelajaran di sekolah. Saya mampu berkomunikasi dengan kalimat kompleks. Saya mulai memahami kiasan dan makna ganda dalam bahasa, dan kemampuan membaca dan menulis berkembang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, penjelasan teori pada setiap masa. Yang pertama ada pada masa bayi pada usia 0-2 tahun, perkembangan motorik, sensorik, perseptual, dan kognitif berlangsung normal sesuai dengan tahapan sensori motor, yaitu dari teori Piaget, dan krisis trust versus mistrust, yaitu teori dari Erikson. Namun terjadi keterlambatan bahasa signifikan. Selanjutnya pada masa kanak-kanak tengah pada usia 2-6 tahun memasuki tahap praoperasional. Perkembangan motorik, sensorik, dan kognitif berkembang dengan sangat baik. Tetapi keterlambatan bahasa masih terlihat. Meskipun sudah bisa, tetapi masih ada kendala dalam bahasa. Selanjutnya pada masa kanak-kanak akhir pada usia 6-12 tahun, perkembangan fisik dan motorik semakin matang. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the